Kita akan melihat bagaimana situasi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami Rizky Darmansyah yang siap untuk mengabarkan mengenai jadwal dimulainya sidang pada hari ini. Tadi Rizky juga sempat mengatakan bahwa biasanya memang sidang berlangsung di atas pukul 10 dan ini sudah pukul 10.31 waktu Indonesia Barat, dan kita masih menunggu jalannya sidang apakah memang, dan juga kita masih menunggu sidang siapa dulu yang akan disidangkan, apakah Putri Cenrawati atau Brigadir Barada Richard Eliezer. Sudah dari Rizky Darmansyah, Rizky? Sudah ada indikasi sidang akan dimulai? Ya, baik Alfa dan juga pemirsa, nampaknya sebentar lagi sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa Putri Cenrawati akan segera digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak kuasa hukum dari terdakwa juga sudah bersiap-siap tadi di ruang sidang, begitu juga dengan jaksa penuntut umum. Ini tinggal menunggu terdakwa untuk masuk ke dalam ruang sidang dan juga majelis hakim untuk dimulainya sidang pada hari ini, yaitu dengan agenda pembacaan tuntutan. Untuk mengetahui bagaimana persiapan dari penasihat hukum maupun juga terdakwa untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum hari ini, kita langsung berbincang dengan Mas Febri Diansyah, pengacara dari Putri Cenrawati. Assalamualaikum, selamat pagi Mas, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, kabar baik. Ada persiapan khusus Mas Febri untuk mendengarkan tuntutan dari JPO, pihak penasihat hukum Ibu Putri? Kalau untuk mendengar tuntutan, ya kita pasif mendengar ya. Tapi tentu poin yang paling penting adalah proses persidangan selama ini yang sudah kita lihat. Harapan kami sederhana, isi tuntutan itu didasarkan pada proses sidang, bukan asumsi, apalagi dugaan-dugaan kosong saja. Nanti kita lihat bagaimana JPU membacakan tuntutan itu. Yang kedua, tadi kami cek juga dan koordinasi terkait dengan kondisi Bu Putri. Memang kondisi Bu Putri agak mengkhawatirkan bagi kami ya, terutama pasca tuntutan beberapa terdakwa sebelumnya yang kami lihat itu didasarkan pada asumsi yang tidak didukung oleh bukti kuat dan justru membuat Bu Putri berada pada posisi korban ganda, karena beliau adalah korban kekerasan seksual yang terbukti di persidangan tapi dituduh sebaliknya. Ini yang kami lihat bisa jadi presiden buruk ke depan bagi korban kekerasan seksual. Dan juga yang kami tidak habis pikir adalah apakah orang yang menuduh tanpa bukti tersebut memikirkan dampak pada keluarga dan anak-anak. Nah, ini yang sekarang sedang coba kami tenangkan juga, termasuk kami berkoordinasi untuk menghadirkan psikolog untuk memastikan kondisi Bu Putri baik. Kondisi Bu Putri, Mas Febri sampaikan tadi mengkhawatirkan, tapi dipastikan hadir hari ini, Mas Febri? Bu Putri sudah hadir karena beliau sangat ingin kooperatif dan menjalani proses persidangan ini. Harapannya tentu proses persidangan bisa berjalan secara fair ya, dan tidak dibangun dengan asumsi kosong, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada buktinya, atau kalaupun ada bukti, hanya bukti keterangan satu orang saksi yang tidak berkesesuaian. Kalau sempat itu terjadi, maka mungkin kalau disebut ini ujian bagi penegakan hukum, kita tidak lulus ujian semuanya, dan ini adalah tragedi bagi penegakan hukum di kita. Mas Febri, apa yang disampaikan dalam tuntutan Kuat Ma'ruf bahwa ini bukan pelecehan seksual tapi perselingkuhan, ini yang dianggap oleh pihak penasihat hukum juga asumsi seperti itu? Itulah yang paling membuat kita bingung ya, dan juga Bu Putri tentu saja ada dampak psikologis terhadap beliau karena beliau adalah korban kekerasan seksual, kemudian dituduh sedemikian rupa hanya berdasarkan satu keterangan poligraf saja. Padahal di sidang kita sudah buktikan pemeriksaan poligraf untuk Bu Putri itu cacat hukum, melanggar prosedur dan peraturan Kapolri dan memang tidak bisa digunakan. Dan juga bertentangan dengan bukti-bukti lain. Ada setidaknya 2 bukti yang muncul di persidangan dan juga beberapa keterangan saksi yang seharusnya kalau memang mau adil itu yang digunakan. Kami juga tidak habis pikir ada kesimpulan yang melompat yang tiba-tiba membuat tuduhan tidak berdasar tersebut. Tapi ini kan dari perspektif jaksa. Tuntutan jaksa itu belum tentu benar. Nanti akan dijawab dengan nota pembelaan dan juga nanti hakim yang akan menilai di setiap lapis pemeriksaan. Saya kira mungkin cukup dulu ya, karena saya harus ke persidangan. Baik. Terima kasih Mas Febri atas kesempatan untuk pemirsa TV. Semoga sidang hari ini lancar. Itu tadi tanggapan dari Febri Diansyah, kuasa hukum dari Putri Cenrawati yang akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada hari ini. Selain Putri Cenrawati, kita tahu juga pemirsa, Barada Richard Eliezer juga akan menjalani atau mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Memang kalau kita lihat dalam sidang tuntutan Kuat Ma'ruf ada beberapa hal atau
nama dari Putri Chandrawati ini cukup banyak disebutkan oleh jaksa penuntut umum karena jaksa tanyakan kepada Febri Diansyah, kuasa hukum dari Putri Chandrawati, bahwa menurut jaksa penuntut umum tidak ada pelecehan, yang ada adalah perselingkuhan, dan perselingkuhan inilah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Barat, dan perselingkuhan ini pun diketahui oleh Kuat Ma'ruf, dan pada 7 Juli 2022 lalu begitu Kuat Ma'ruf sempat mengatakan kepada Putri Chandrawati agar melaporkan hal ini kepada suaminya Verdi Sambo agar tidak ada duri dalam daging. Beberapa hal juga menurut jaksa penuntut umum ini janggal dan juga mendukung pendapat atau penilaian jaksa penuntut umum bahwa ini bukan pelecehan seksual tapi ini adalah perselingkuhan, di mana hasil tes poligraf Putri Chandrawati juga mengatakan bahwa Putri Chandrawati ini terindikasi bohong saat ditanya mengenai hubungannya dengan Brigadir Nofriansah Yosua Barat. Ini juga didukung dengan keterangan dari Barada Richard Eliezer atau Richard dan juga Susi. Ada beberapa hal juga yang membuat jaksa penuntut umum janggal begitu, antara lain mengenai statement Putri yang mengaku dilecehkan begitu. Tapi setelah mengaku dilecehkan, ini Putri tidak berganti baju dan tidak mandi. Kemudian Putri tidak langsung ke dokter untuk mengecek bagaimana kondisi kesehatannya. Ini berbanding terbalik dengan profesi dari Putri Chandrawati atau Putri Chandrawati yang merupakan seorang dokter yang seharusnya peduli terhadap kondisi kesehatannya. Kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya sidang pada hari ini, tuntutan Putri Chandrawati. Kita kembalikan pada Alfat di studio.